Lo ketangkap gara-gara apa? Kasus micet bang. Micet. Iya, micet. Oke. Nyebut merek. Nggak Enggak ini. apa-apa, lanjut. Buat beli tiket pesawat guys. Oke ya. Terus Ngapsan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Mas Official. Kali ini kita kembali lagi di konten Ngotsan, ngobrol santai kayak di pantai tapi saya lagi di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu dari negeri seberang, yaitu Ferdinand Patria. Salam buat teman-teman YouTube. Salam kenal. Oke, siap. Ini gila, lugu sekali. Logo-logo asin. BTW, ini kita beli es dulu kali. Beli dulu. Gak usah, kebanyakan beli. Udah ini aja. Udah nih, air putih sehat. Enggak, beli es putih. Kagak usah. Kalau minum es di sini kayak dikasih butuh air. Kamu beli aja beli. Gatel. Beli. Kagak usah udah. Udah ada rokok ini, biar mulut nggak bau tai ini udah. Anjay. Oke. Jadi teman-teman kali ini saya mengundang Ferdian Patria ini karena sebelumnya saya juga pernah melihatnya bernyanyi di Facebook karena saya berteman dengannya, Facebook, Instagram, cover di WA juga iya. Jadi dia Ferdinand ini seorang musisi, bukan musisi cover, musisi yang di YouTube ya. Lebih tepatnya sama aja sih ya. Iya sih. Tapi musisi tongkrongan gitu. Iya. Karena di tongkrongan lu katanya ya, sering-sering gue denger tuh katanya lu di tongkrongan lu yang selalu nyanyi. Gua mulu capek gua. Capek. Iya, gue pengennya teman-teman gue tuh pada bisa main gitar biar gantian. Oke, gitu. cocok. Tangan yang kanan berotot ini gue. Gila. Disambi. Oh iya lah, rokok lah biar. Mulut gue udah bau tai banget ini. Berikutnya. Asem. Kameramen asem guys. Oh, kameramen asem. Lo mau ngerokok? Bilang dong, cok nih. Mari. Gak apa? Yuk. Disambi rotinya. Lu makan cep. Gak mau gue mau ini. Ini abon ya? Iya. Abon bukan sih? Gak tau dah. Makan ya? Apa sih? Iya. Ini mau makan. Lu kayaknya benci amat kayaknya. Pergi mana? Oke, BTW Mas Bro. Kok tiba-tiba gue denger nih, lu sering cover sama mak lu, ya kan? Oh, iya. Gue sering liat cover lu sama akuarium lu. Oh iya, jelas. Jadi jadi lu tuh nyanyi, wah, kayak ada kesan tersendiri gitu, unik aja gitu maksudnya. Lu nyanyi ya dengan umur sekarang berapa? Gue umur 18. Tapi banyak yang bilang kalau muka gue umuran 24. Nah, sama ya, anak dua. Ya. Iya. Gitu ya. Tapi berarti udah lulus sekolah ya? Baru lulus, alhamdulillah. Tahun ini? Ini. Oke. BTW, kan semua orang kan punya resep tersendiri nih ya. Iya. Dari segi hal bernyanyi, ya kan? Pasti punya resepnya. Lah, lu sendiri ini sebagai ya, singer lah ya, lebih tepatnya. Iya. Apa sih? Apa rahasianya gitu? Kayak lu bisa lantang, lu nyanyi dengan rasa gitu. Lu berpower lah gitu. Kuncinya cuma satu sih. Apa tuh? Pede. Tetap Iya. pede mampus gitu. Pede. Mau gimana pun, mau ada cewek yang bola gede, yang tainya banyak itu. Ini ngomongin. Oh shit. Udah selalu intinya mau pede. Iya. Oke. Jadi ini mau pede doang. Pede. Udah. Tapi kan harus dibandingin dengan kayak skill lah kak, mungkin latihan teknik dan lain-lain kak gitu. Ya kalau masalah skill ya dalamin aja. Didalamin. Jadi oke, berarti konsepnya seperti ini. Lu punya bakat tapi kalau nggak dilatih sama aja. Oh, berarti harus sambil melatih juga. Sambil melatih. Mungkin ada larangan makanan. Apa? Larangan untuk makanan dalam singer gitu. Gue makan apa aja gue. Apa aja? Makan lele dumbo sama tai-tai juga. Ini ngomongin yang mantap juga sih ya, gila lu. Anjay gitu. Nah, kan udah lu ini kan pasti kan dari nikah mulai dari berapa? Lu mulai nyanyi. Gue sih awal nyanyi itu gue dari kelas 1 SD gue udah mulai sering nyanyi gitu. Suka nyanyi gue.
Suka nyanyi. Suka banget sama lagu. Suka banget sama lagu. Iya. Jadi awal nyanyi itu di mana? Ya di rumah ya gue belum bisa apa-apa sih ya, itu gue juga lagi proses buat belajar kayak kentrung. Itu gue nyetel apa ya, dalam dulu kan BlackBerry itu ya. Gue pakai headset nyetel lagu Judika. Wadah, seru banget dah. Wah, jadi lu dengerin lagu sambil dengerin lagu sambil ngati-ngati. Sambil teriak-teriak gue di rumah. Teriak-teriak. Mantap. Iya. Jadi cuma hanya dari situ. Apa mungkin karena bakat itu ada dari diri lu latih gitu. Iya, ada. Jadi lu nggak sekolah kursus kah atau mungkin? Kok nggak ada gue? Nggak sekolah. Nggak ada. Wow. Jadi cuma itu doang rasanya. Ada turunan juga sih gue. Turunan gimana? Gue kalau dari cara nyanyi gue sih, gue turun dari nyokap gue. Oh, nyokap. Iya. Nyokap sering nyanyi juga ya? Sering nyanyi. Gue kalau sore adatnya kayak gitu. Gue yang gitar, dia yang nyanyi. Karena gue kemarin lihat sama lu nyanyi sama mak lu gitu. Jadi lu nyanyi hampir tiap hari kan? Hampir tiap hari. Kalau bokap? Keluarga gue pisah. Nyokap sama bokap pisah. Jadi nggak nyatu gitu. Gue kalau bokap, turun dari bokap ya gue bisa main gitar. Bokap gue jago main gitar. Jadi bisa gimana? Ya gitu, cerai. Sorry, maaf nih, waduh gila. Bapak gue playboy. Apa? Apa lagi? Bapak gue playboy. Bapak lu playboy. Anaknya kagak. Yakin? Gak bisa bohong dia. Ya. Oh shit. Jadi selama itu, mohon maaf, ditinggal sama bapak itu pas apa? Baru. Gua dari gua TK kayaknya. Dari gua TK udah mulai. Berarti mulai dari situ lu sendirian sama malu? Iya, gua bertiga awalnya sama empok gua. Karena empok gua ya sama lakinya. Oh, udah nikah. Udah punya anak 2. Jadi sekarang di rumah cuma sama mama. Iya. Berdua doang ya. Makanya gua udah lulus, gua pengen cepet-cepet nyari kerja ya, karena harapan orang tua gue ya di gua doang. Oh, lu anak bontot itu kan ya? Anak bontot. Baik. Lu kok bisa-bisanya lantang gitu kalau bapak lu playboy, Bro? Emang playboy. Gue kesannya jadi gue kadang ada sedihnya tapi gue pengen ketawa gitu. Pengen sedih tapi pengen ngakak gitu ya. Ini mah bukan dibilang dark jokes ya. Emang bapak gue kalau gue dari anaknya nih ya. Gue akuin emang bapak gue jelek anjir. Tapi bininya berecetan. Bapak lu jelek? Bukan gue yang ngomong. Iya. Lu sendiri ngomong? Gue, ya lu ngeliat aja dari gue lah. Oke. Gue jelek kan? Biasa aja sih gak ngomong. Gak ngomong gitu ya. Biasanya kalau bapaknya jelek, anaknya mendingan. Ya gue mendingan lah. Ya. Oke lah kalau gitu. Harapmu, ya kan? Bapak gue kayak begitu. Jadi berapa kali? Berarti hitungannya berapa? Lu anaknya keberapa ini? Maksudnya dari bini yang berapa ini? Kalau nyokap gue dari bini yang pertama. Oh, berarti mama lu duluan? Mama gue duluan. Berarti berat ya? Berat. Tapi dibawa enjoy ya? Enjoy. Karena bokap gue juga kayak sefrekuensi sama gue. Anjay? Iya bener. Seperti apa sefrekuensi? Kayak pernah muda lah gitu. Pernah muda? Kayak tahu apa yang gue harus lakuin di fast jam ini umuran gue. Ngerti. Konsepnya seperti itu? Kayak contohnya? Kayak suka nongkrong, bokap gue suka nongkrong. Gitu. Tapi mungkin ada segi positif yang diambil gitu. Gue respect sama bokap gue. Adalah? Dia pekerja keras banget. Oh gitu? Iya. Cuman itu doang. Cuma playboy udah. Cuma playboy. Fuckboy cap gaang namanya. Lo tau gaang kan yang kayak jangkrik? Itu cap kayak begitu. Pokoknya di perut sini nih ada cap. Iya di atas udel ada gambar gaang. Yang buat mancing gabus. Boleh. Iya. Jangkrik lah ya gitu. Iya, gitu. Tapi lu Evan aja gitu. Ya karena mungkin sampai saat ini lu masih ketemu kah? Oh sering, tiap minggu gua. Oh masih ketemu? Iya. Gua tiap minggu gajian. Ngerti? Gimana sih konsepnya? Jadi gua dikasih jatah tiap minggu. Ya buat jajan gua sih. Kalau waktu gua sekolah ya yang ngurusin biaya sekolah emang bokap gua. Tapi masalah makan sangu
Gue sanggup nggak pernah. Gue jajan palingan. Gue kalau sekolah nggak pernah sanggup. Kok gitu? Kenapa? Ya karena gue lebih ngerti nyokap gue aja. Nyokap gue udah nggak kerja, udah tua. Lo anak yang hebat tuh walaupun ya yang ngomongnya ceplos ya. Keren. Ini jadi sebuah motivasi gue tersendiri bahwa seorang anak yang harusnya diandalkan benar-benar bisa diandalkan gitu. Bukan hanya sekedar kata gue ngandelin lo tapi lo nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi lu punya, maksud gue tuh lu punya pikiran tersendiri, prinsip tersendiri. Gue laki-laki gitu. BTW ini selama gue denger lagu lu nyanyi ya, gue tuh sering banget denger lu nyanyi lagu galau. Kok bisa? Itu kan banyak lagu bro selain lagu galau. Itu jadi kayak gue lo kesannya lu ngikutin gue. Gue punya kisah masa lalu bro banyak. Gue juga punya masa lalu. Iya semua orang punya masalah. Maksudnya kan lu orangnya Evan kok nyanyi lagu galau gitu maksud gue gitu. Iya. Kayak gimana gitu katanya. Kan atau mungkin lu emang pengen lagu gitu bisa feel dapet kan? Iya sih, gue juga kayak ada rasa suka sama lagu-lagu yang mellow, galau-galau kayak gitu lah. Oke. Pokoknya memang lirik-lirik mungkin ada nggak sih dari kisah lagu beberapa orang itu mungkin ada yang sama dengan cerita hidup lu? Ada sih. Gimana tuh konsepnya ceritanya? Ya kayak tuh anjing. Jadi nggak tahu. Contoh lagunya seperti apa? Contoh lagunya lagu siapa? Kayak salah satunya aja. Kayak lagunya Fabio Asher. Fabio Asher judulnya? Judulnya Bertahan Terluka. Iya. Wow. Jadi pas gue lagi sama dia, ya kayak gitu. Kenapa tuh? Kayak gue berada di circle-nya dia, berada di bundarannya dia. Jadi gue mau keluar, mau misalnya kayak mau pergi dari dia, gue nggak bisa. Mau bertahan gue juga nggak bisa. Kayak sama-sama tersakiti, ngerti nggak? Iya. Tapi lu bertahan? Gue tetap bertahan. Tolol. Gila, lu kan udah sakitin bro, lu udah selingkuhin kan? Tapi lu terluka juga, lu masih di situ juga. Kok bisa? Gue diselingkuhin nggak cuma sekali bre. Gue demen apa? Kalau sebenarnya dia demen apa sih? Apaan? Dia demen apa sih? Pas selingkuhnya nggak cuma sekali. Gue tahu. Heran gue. Iya minimal ya. Nih lu buat cewek-cewek nih, kalau mau selingkuh dari cowoknya minimal kalau nyari cowoknya itu yang lebih ganteng daripada pacarnya. Nih selingkuhannya mukanya kayak capung. Tahu capung gak lu? Yang buat tapi gak gini juga bro. Setidaknya kan ada juga mungkin. Oke lah, wajah kecil ya. Tapi duitku suke lo. Enggak. Gua duit gak ada, tampang gak ganteng. Gua modal apa adanya aja sih. Terus enggak maksudnya yang diselingkuhinnya? Diselingkuhinnya orang situ juga? Orang-orang situ juga? Apa orang-orang maksudnya orang-orang deket gitu? Ada. Ada juga? Pokoknya ada lah. Iya. Jadi maksudnya hitungan, dia lu tahu hidupnya dia gitu juga gitu? Gue tahu hidupnya dia. Berarti hitungan sama-sama kayak lu lah gitu maksudnya? Iya, tapi dia bedanya kalau dia mukanya merenyih ya. Merenyih apa tuh? Merenyih kayak mukanya melas mulu. Nah, tapi dia dengan adalah keluarga berkecukupan. Ya kalau gue pas-pasan dia. Tapi mau maksudnya ada yang mau sama gue, ya wes. Nggak ada ya wes. Tapi memang nggak ada berkeinginan untuk cari kerjaan yang terus duitnya banyak atau gitu? Ada. Pasti ada, selalu ada ya. Gue ada channel sih. Gajinya 5 juta. Terus? Gue izin sama nyokap gue nggak boleh. Nyokap sendiri ya. Kerjanya judicial loh. Admin. Pantes gak dibolehin. tapi gue setidaknya lu jujur Cok. Jujur gue. Kejujuran itu yang bikin mungkin sampai saat ini bertahan. Iya, kan izin orang tua itu bikin kita berkah, bro. Iya kan? Mau apapun kerjaan lu kalau lu nggak diizinin, nggak didoain dari orang tua, percuma nggak bakal berkah. I like. Keren. Wow. BTW, lu kayaknya tapi lebih jujur ya dari kayak lu katanya sering nyanyi sama teman-teman lu nih. Iya. Di tongkrongan atau. Tapi yang selain gua lihat, lu tuh nyanyi sendirian. Mana teman-teman? Gua kalau nongkrong sama anak-anak daerah gua jarang. Jarang atau gimana? Lu nggak punya kah? Banyak temen lu daerah gua, buset. Hampir daerah gua semuanya hampir kenal gua. Hampir nih ya. Lu kan akamsi itu. Iya, akamsi banget ya. Terus? Ya karena gua ngindarin lah.
banyak kayak yang Hindari kenapa emang? ya karena banyak kayak bocah-bocah situ yang tai lupa sama pantat, ngerti nggak lu? Tai lupa sama pantat. Iya. Contohnya gimana sih? Jadi kayak lupa pantat. Gimana? Gue pernah kayak punya cerita gitu masa lalu gue. Oke, masa lalu. Iya masa lalu gue nih soal pertemanan ya. Ini bukan soal percintaan lah. Oke, lebih Cinta pakai tai. Apa? Apa? Cinta kayak tai. Jangan cintanya. Orangnya kayak tai. Iya benar. Iya. Gue mau ngomong apa adanya dim. Gue mah bukan dia nyindir gue bilangnya pedongeng andal. Telat di. Gue maksudnya mencerita benar-benar dari kisah hidup yang apa yang gue rasain. Oke. Kalau ngomongin soal temen, ya gue pernah punya temen. Dia kayak sebelumnya tuh kayak kakaknya dia tuh minta bantuin gue lah buat dekor rumahnya dia karena ada acara ulang tahun. Nah selama siapa ulang tahun? Kakaknya teman gue ini. Oke. Si A, kakaknya si A. Oh. Kakaknya si A. Iya. Si A. Nah abis itu. Kok si A? Lah kan gue A juga. Adi Mas. Loh, Adi. Gue A juga. Nggak gitu bre. Gue digulung nih di mari nih. Oke, nggak perlu disebutkan. Intinya ada orang. Ada orang si A nih. Di situ. Temen gue si A. Oh, gue juga nggak tahu ya. Gue nginep di rumah dia selama 2 hari. Nginep di rumah dia selama 2 hari. Okay. Dan di situ gue 2 hari. Wait, kemek dulu bentar. Oh ya, udah sambil kemek dah. Terus, makan deh. Gue selama 2 hari situ karena gue juga ada masalah sama nyokap gue. Kok bisa? Perasaan tadi lu ngomongin tentang nyokap. Iya kan nggak setiap orang itu ngejalanin dengan harmonis terus gitu. Pasti ada yang berantemnya lah ya, ada problem dikit mah ada lah. Oke. Ya kan? Hubungan gak ada yang mulus ya. Iya, hubungan apapun hubungannya. Iya. Oke. Lanjut. Nah, di situ gue juga posisi lagi ribut sama nyokap gue cabut ke rumahnya teman gue. Sembari bantu-bantu lah selama 2 hari. Nah, teman gue ini kayak apa ya? Ya tai lah pokoknya. Dia tiba-tiba minta apa sih? Minta cariin gue barang. Barang apa? Oh, barang pas souvenir buat ulang tahun. Bukan. Barang apa? Ganja. Minta nyariin gue ganja. Karena gue juga, dia mikirnya gue itu bocah sering nongkrong, sering kayak begitu-begituan lah ya. Nah, dia nanya ke gue, Per, lu ada temen gak nih yang punya kayak gini-ginian? Oh, gue punya dong. Gue bilang gue punya. Habis itu gue cek. Benar. Sebelum kejadian lu tuh kok bisa dia minta gitu, kenapa tuh? Karena dia pengen. Apa tuh? Dia cowok apa cewek? Cowok. Nggak mungkin lah tiba-tiba dia bisa minta barang kayak gitu. Karena awal-awalnya gimana kok bisa dia langsung minta? Ayo gitu. Kebelet. Kebelet apa nih? Kebelet ngendorse. Oh, kebelet. Iya, dia jadi pengen ya kecepit gini. Iya. Oh. Nah, kayak sistemnya itu barang tuker gitulah. Ngerti nggak lu? Barang tuker orang. Lu ngerti nggak? Barang tuker orang. Oh, jadi misalkan ganja. Contoh, ganja. Ini lewat apa nih? Lewat apanya? Aplikasi gitu. Iya, lewat aplikasi. Oh, lewat aplikasi nanti kita kontaknya ketemu gitu. Iya, ketemu. Oh. Nah, di situ akhirnya gua di situ yang bokel. Gua yang bokel ganja itu ke teman gua. Nah, terus sama dia dibeli beneran. Pakai duit dia. Gue pikir kalau bisa tahu orang tempat-tempat kayak gitu jangan kayak gitu. Karena ya gitulah. Tongkrongan yang gak jelas. Yeah. Akhirnya tahu gue ya kan, gue anterin ke teman gue dan dia beli. Gue pikir tuh pas gue habis nganterin dia ke situ, gue pikir dia langsung nganterin gue balik karena gue 2 hari nggak balik ya kan. Ternyata dia kagak. Dia minta tolong gue buat nemenin lagi. Oke. Gue juga nih, haus. Ngomong mulu. Tolong saya ya.
Bakar dong. Bakar apa? Kemek. Iya, kemek. Nah, tadi depannya. Oh ya, tadi. Hari ya? Iya, gue pikir dia tuh langsung menganterin gue balik karena gue udah 2 hari nggak balik ya kan. 2 hari di situ di rumahnya dia, Iya. nggak balik. Terus dia tiba-tiba langsung kayak minta tolong lagi. Dia dari awal dia nyari barang, dia udah minta tolong gue, ya kan? Habis itu, iya. Dari sebelum itu dia juga udah minta tolong gue kan. Kakaknya minta bantuin dekor, ya kan? Dia bantuin dekor, udah gue bantuin. Dia minta barang, udah gue cariin. Terus di situ dia minta temenin lagi. Kemana tuh? Minta temenin lagi ke titik si cewek ini. Oh, titiknya lokasi tersebut. Iya. Titik cewek ini. Terus dari selama perjalanan dari situ gue ngomong tuh pas lagi di jalanan tuh. Kata gue, kok lu kesini sih gitu? Lu bukan yang nganterin gue balik? Kata dia, bentar Per, lu anterin gue dulu lah bentar. Kata dia. Kata dia, Dih, gue males lah, gue 2 hari belum balik. Kata gue kan kayak gitu ya. Gue juga kasihan sama nyokap gue karena sendiri dia di rumah. Nah di situ anak lu gak enakan? Iya, gue mikir kayak, wah dia udah ngebantu gue, dia udah ngasih makan gue 2 hari, iya, karena gue gak enak juga sama dia. Ya udah gue anterin dong, akhirnya, gue anterin sampai ke titik situ, gue anterin, pas di titik, dari selama perjalanan situ sampai ke titik, itu gue udah punya firasat gak enak. Firasat gak enak, kayak dak-dik-dukser karena gue bawa dak-dik-dukser. Ser aja. Iya. Habis itu karena gue juga bawa barang haram ya. Barang haram? Iya. Ganja ya? Ganja atau apa? Iya ganja. Jenisnya Jenisnya sintetis. Ganja sintetis. Iya. Gue bawa. Gue pas sudah di titik di situ gue kayak ngeliat ke kanan gitu. Gue ngeliat ke kiri dulu, habis itu gue ngeliat ke kanan. Terus di sebelah gue itu ada mobil polisi. Makin ketar-ketir tapi gue bawa enjoy kayak. Wih, ada mobil polisi anjay, gue ngomong kayak gitu. Jadi gitu ya. Iya. Habis itu si apa dah? Si A. Iya. Si apa lu? Si A-nya nengok juga ke mobil polisi. Nengok begini. Habis itu main HP lagi, sambil ngechat ini lagi. Ngechat si cewek ini. Dari Afrika? Udah, yang usah disebut lah ya. Iya, pokoknya yang buat beli tiket pesawat lah ya. Tiket pesawat mana? Untuk melayang-layang. Pokoknya ada tulisan M. Terus ada backgroundnya hijau. Iya itu tahu kan lu. I'm kenal. Sorry gue nggak gunain ya. Nggak, maksud gue nggak pakai aplikasi gituan. Iya, sama gue juga. Oh bisa lu? Oh dia ya? Dia. Oh iya. Di situ gue juga lagi nggak megang HP di. Nggak megang HP. Gue nggak megang HP karena HP gue disita sama nyokap gue. Oh oke. Habis itu lu sama-sama ngeliat mobil polisi di situ? Iya. Terus gue bengong dong. Gue begini ya di. Tungguin. Gue di situ juga posisinya gue nggak tidur 2 hari 2 malam. Gue nggak tidur. Jadi mata gue sambil beler. Ngantuk. Sambil ngantuk itu. Gue bisa beler gitu. Kenapa lu bisa kuat 2 hari gak tidur? Karena ya tahulah. Sibuk. Ini meeting sama Bos Lemon. Iya. Habis itu dia lagi main HP lah. Main HP. Tiba-tiba gue dari belakang gue lagi bengong begini. Di belakang dicekek gue. Begini tangkap ini. Iya. Udah. Diam. Kami dari kepolisian. Dari kepolisian. Jadi gue mikir berarti gue ternyata gue dipau. Gue dipau sama cewek. Pau tapi Tipu. Berakin lah gitu. Iya, berakin. Gue nggak tahu. Di pau kok dicekek dari kepolisian. Ya udah. Dan di situ begonya dia itu ya. Biasanya kan kalau orang-orang di gap kayak gitu, digeledain lah, digeledain dulu. Digeledain ya. Iya. Nyari barangnya di mana gitu. Mana barang kamu digituin polisi. Ngambil dari sling bag. Apa sling bag apa? Ngambil. Dari mana? Dari sling bag. Tas. Tas bag gitu ya. Iya, tas kayak yang di selempang ya. Ambil dari sling bag. Keluarin, dikasih ke dia. Ya udah. Mau gak mau gue langsung diborgol. Oh lu diborgol langsung? Langsung diborgol. Gue langsung ditaruh dalam sel. Iya. Jadi itu pertama kali lu gitu atau gimana? Apa? Pertama kali lu ditangkap gini atau lu? Enggak, itu gue yang kedua. Sebagai pengguna kah atau gimana? Atau baru pertama kali gitu? Maksudnya pertama kali ditangkap hal seperti itu atau gimana? Gue ini yang ketangkap yang kedua gue. Yang pertama apa? Gue pertama kasus tawuran. Iya. Gila, tongkrongan abis. Gila. Lu ketemu katak bizer gak? Kagak loh. Enggak. Soalnya dia katanya
Terkenal bro. Dulu waktu gue demen tawuran kata kok masih jadi cebong. Brudu, lu tau Brudu nggak? Iya, iya. Gue jadi nggak kenal gue. Nggak tahu ya. Iya. Oke. STM ya? Gue SMK. Sering tawuran karena ketangkap di. Iya. Itu gue juga awalnya gue juga nggak suka tawuran gue. Awalnya nggak tahu. Bukan nggak suka sih. Emang anjing nggak pinter bohong lu. Terus jadi kayak gue ikut-ikutan basis saya sih. Oke. Gue ikut basis terus pokoknya. Wih, basis nih ya. Bukan ya. Terus Kagak lah. Terus kayak gitu ya. Gue ikut basis. Gue juga pas motoran itu gue kagak mau gue tuh sebenarnya pas dia teman gue ngajakin itu gue kagak mau ikut. Itu selama berapa tahun itu? Pelajar ya dia? Iya, waktu gue kelas 10. Berapa hari itu? Apanya? Berapa hari ditangkap? Gue cuman semalam doang. Semalam. Dipulangin atau dipulangin kah? Dipulangin. Oh, dipulangin. Bawa orang tua ya? Iya, bawa orang tua. Tapi berhubung orang tua gue nggak bisa ya kan. Iya, gue dijemput sama abang gue. Oh. Iya. Abang ipar. Abang ipar. Iya. Yang punya istri dari suami dari info. Info gue ya. Oke. Akhirnya, itu yang pertama kalinya lu ketangkep karena tawuran. Oke. Gua buat teman-teman ya. Teman-teman siapapun yang ada di sana di YouTube, yang muda yang mungkin masih pada sekolah, sampai mungkin yang tua saat ini, janganlah tawuran bersama warga Indonesia ya. Karena ya kan itu akan merusak generasi kita gitu. Generasi yang akan datang akan rusak, dan kita juga akan dilibatkan oleh pihak-pihak aparat. Iya. Gitu. Kita akan menyusahkan banyak orang. Laki-laki sejati tidak pernah mengkhawatirkan orang lain. Catat. Jadi itu yang pertama kali lu tangkap karena tawuran. Yang kedua kali karena lu narkoboy. Lu menggunakan atau? Iya, gue menggunakan juga sih. Menggunakan juga. Iya, tapi buat orang-orang yang baru-baru gede lah ya. Atau yang udah lebih tua dari gua. Ya. Kalau bisa mah berhenti lah. Oh. Itu nggak cuman ngabisin duit doang. Badan juga habis. Badan habis. Badan gue ya bisa deh. Tapi alhamdulillah sekarang udah habis ya? Alhamdulillah gue udah nggak pernah pakai lagi. Berarti udah rehabilitasi ya? Rehabilitasi gue selama 2 bulan. Jadi udah aman gitu. Aman. Jadi pas di penjara itu, pas ditangkap itu di penjara kah? Penjara gue langsung dalam sel. Oh, langsung masuk dalam sel juga. Berarti kalau di sel itu lu pasti ketemu banyak orang. Banyak orang. Ya, pas lu di Borgol dulu deh, gimana bisa kok tiba-tiba langsung dalam penjara gitu. Jadi gue pas di Borgol, gue langsung dibawa ke kantor. Gue disuruh buka celana tuh, suruh pakai kolor doang. Suruh pakai kolor. Lu ngerti? Oh iya. Bukan sempak. Enggak, maksudnya nih takut enggak? Gue kira apaan belum maksudnya. Iya. Bukan. Oke. Itu lagi zaman Covid gak sih? 2020 ya? Iya, 2020. Oh, masih kelas 10 ya? Iya. Sekarang lulus. Oh iya. Sekarang udah lulus. Iya, 2020. Nah, ya itu lagi ngikutin protokol kesehatan aja. Jadi suruh buka celana, suruh mandi. Iya. Temen gue malah ngelawan. Kenapa tuh? Kayak buka baju lu, buka celana lu. Oke. Gini mandi. Buka baju lu, buka celana kata dia, kata polisinya. Habis itu ngapain Pak? Kata dia. Mandi lah, gini. Terus kata teman guanya ngomong kayak gini. Tadi pagi saya udah mandi Pak. Lagi mandi 2 kali kayak orang rugi amat ya. Orang yang bersih badan dia sendiri. Bener sih, masuk ya. Gue akuin ya kan. Bener. Nah, cowok harus wangi, Bre. Harus bersih. Cowok harus wangi dan bersih. Iya, kalau jelek ya minimal mandi lah. Bersih. Wangi, bersih, okay. Wangi, oke. Nah, bener lah ya di protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan. Itu yang lawan kayak begitu langsung digampar polisi. Enggak gini. Kan BTW kan lu chat-chatan sama si cewek ini. Nah, si cewek itu gimana tuh? Iya, ternyata dia kayak apa ya? Kayak barang suruhan, ngerti gak sih? Oh, iya. Kayak misalnya nih cewek suruh berpakaian vulgar, terus dia main di aplikasi micet. Atau mungkinkah dia tersangka juga? Enggak, itu kayaknya emang suruhan dari polisinya dia kayaknya. Gua nggak tahu juga sih. Akhirnya lu tangkap di situ. Iya. Nah itu masih habis mandi itu gimana? Iya, gue habis mandi ya, gue keluar, gue disuruh nulis identitas, tes urin dulu sih, suruh kencing dulu di gelas ya kan? Di gelas. Orang minta di sedikit doang, gue kasih penuh, orang kencing mah nggak bisa dikit. Oke, masuk. Ya, terus di situ. Tapi nggak lo minum kan? Ya kagak lah gila. Oh, dikira. Nah di situ. Ya udah gue disuruh nulis identitas ya, jadi kayak gimana sih
Ini di ruangan kedap gitu, AC, terus dicampur habis mandi, dingin. Gue juga rasa panik. Iya, gue juga punya kayak apa sih yang nggak bisa dingin. Kayak gue kayak penyakit lah. Penyakit fobia gitu ya, takut dingin lagi deh. Hipotermia apa dah? Begitu lah intinya. Iya mungkin itulah. Menggigil lah ya kalau terlalu dingin banget. Pokoknya kalau dingin itu gue nggak bisa. Oke. Jadi identitas ya gue campur rasa panik, grogi, takut. Iya. Oke, terus habis itu? Gue nulisnya sambil giginya gini-gini. Lu tau orang aja gak sih? Iya kayak orang step lu tau gak lu? Iya, orang gini-gini. Kayak gitu, jadi lu orang ayan gitu. Iya. Ayan apa atau OD? Epilepsi, OD. Modelnya seperti itu. Jadi saking banyaknya dia menggunakan, akhirnya sebegitu. Iya. Wow. Iya. Terus habis itu selesai lah penulisan lu. Udah selesai. Gue udah bawa dalam sel. Jadi gue pas gue lagi di luar itu gue kayak keinget filmnya Warga Baru Indramayu. Lu keinget film Warga Baru Indramayu? Iya. Kayak baru datang dipukulin. Iya. Sama orang akap di situ itu. Cabul koros apa? Kan lu gak cabul, Cok? Iya kan. Contoh takutnya. Kan lu gak cabul kan? Iya, gue cabul anjir. Oh, lu cabul? Enggak, gue tapi. Iya. Oke. Nah, habis itu lu udah masuk dalam situ gimana? Itu selama berapa tahun? Gue selama 3 hari doang. Oh, 3 hari? Gimana tuh? Karena gue masih di situ posisinya masih pelajar dan gue di bawah umur juga. Di bawah umur dan masih pelajar. Iya. Akhirnya diberi sanksi untuk rehabilitasi. Terus juga nyokap gue kayak kena denda gitu lah. Rehabilitasi jalan ya gitu. Iya. Kena denda gitu. Nggak tahu berapa gue nggak tahu. Ya. Iya. Oke. Terus habis itu lu di dalam penjara itu ada yang mukul kah atau? Nggak ada. Orang penjaranya itu enak-enak banget. Jadi lu enakan di luar atau di penjara? Ya di luar lah. Oh iya. Gue kira enakan di penjara lu ya. Ya bejat-bejatnya orang luar kalau dibandingin sama orang yang enak di penjara, aja enakan di luar. Oh wow. Kita bisa bebas. Oke. Nah, di penjara gimana? Apaan? Di dalam penjara sel itu. Sel itu kan sel sementara ya? Iya. Gimana tuh? Rasanya gimana rasanya? Kayak gue keinget sama kata-kata bokap gue. Betul. Kayak bokap gue pernah ngomong kayak gini, lu bandel boleh. Oke. Tapi kalau lu sampai ketangkap gara-gara narkoba, mau sampai kapanpun lu gak bakal gue tebus. Lu gak bakal gue ambil. Mau lu sampai lu mutan di dalam sel gak bakal gue ambil. Katanya gitu. Bokap. Iya. Bokap gue ngomong kayak gitu. Wah, gue langsung keinget ya. Ingat ya. Takut gak di itu juga gak diambil. Gue nangis di situ. Tapi di orang-orang di sana nggak ngapa-ngapain tuh, bener ya? Enggak ngapa-ngapain. Orang-orang pada enak-enak. Orangnya gimana gitu? Bener. Ya kayak gitulah. Kasus-kasus gara-gara narkoba juga. Ya orangnya enak-enak. Kayak mungkinkah pekerja atau apa gitu? Ada. Apa tuh? Tukang mie ayam main sabu. Tukang mie ayam main sabu. Tukang mie ayam main sabu. Iya. Dia nanya nggak tuh apa dulu atau gimana? Iya. Nanyanya sama teman gue sih. Oh. Katanya kayak gini. Lo ketangkap gara-gara apa? Kasus micet bang. Micet. Iya. Micet. Oke. Nyebut merek. Iya. Enggak ini. Apa-apa, buat beli tiket pesawat guys. Oke ya. Terus? Oh iya. Terus? Itu. Oh. Emang lu gak punya cewek? Emang lu gak punya cewek? Oke. Iya. Oke. Punya bang. Kenapa tuh? Kata abang-abangnya. Lah, lu kenapa gak sama cewek lu aja? Oke. Gitu. Kata temen gue, gak enak bang, kurus. Gak enak bang, kurus gitu. Anjing gak? Gak enak bang, kurus. Iya. Gak enak, maksudnya gak enak itu seperti apa? Gak tau, mentok kali. Gak tau juga sih gue. Iya, gue juga kan gak pernah. Ya. Kurus ya, oke. Abis itu pada ketawa tuh? Buset. Itu yang ngerobongin gue di dalam situ pada ketawa semua. Anjing. Ya. Kisah-kisah keren. Nah, abis itu? Selama gue 3 hari di dalam itu, akhirnya gue diambil sama orang tua gue. Ya. Udah, gue selama di rumah, gue gak boleh main HP. Oke. Gue gak boleh ngapa-ngapain. Gue ngelongok pintu nih. Misalnya ini pintu nih ya. Gue ngelongok begini gak boleh. Selama 2 bulan? Selama 2 bulan. Itu nyokap gue itu marah mantau lu terus? Iya. Biar nama gue itu bener lagi di lingkungan gue. Itu juga rehabilitasi maksudnya? Rehabilitasi. Bener. Tapi alhamdulillah untungnya lu orangnya gak keras kepala. Dan lu menuruti kata malu mungkin karena lu kapok. Kapok gue. Iya. Gue mau ngulangin kesalahan kayak gitu lagi nih misalnya. Bodoh berarti? Gue mikir, anjing diri gue gak tahu diri banget. Iya bodoh berarti. Tolong gitu.
tepatnya gitu. Iya. Tapi alhamdulillah lu kita sebagai laki-laki punya pemikiran untuk kedepannya gitu. Untuk kedepannya. Apalagi lu anak. Iya. Aku lebih nggak salah satunya sih bontot ya. Bontot. Nah, karena tapi hitungannya di rumah berdua ya gitu. Nah, terus habis itu? Ya semenjak dari kejadian itu, gue bisa lebih mikir ke depannya lagi. Dan semenjak percintaan yang kemarin gue alamin, itu gue juga dapat pengalaman, dapat pembelajaran lah. Biar gue itu maksudnya nggak asal pilih jalan. Iya. Cakep dong mah percuma kalau nyakitin, ya nggak? Oke, boleh benar. Iyalah. Oke. Nah, lu di dalam itu pasti kan ditanyain dong sama polisi, diinterogasi kah atau? Iya. Itu gimana tuh? Gue interogasi dan kenapa gue bilang tai lu sama pantat? Oh iya, tadi sempat lu tadi bilang tai lu kenapa tuh? Kenapa lu bilang tai pantat? Dia di situ malah ngambing hitamin gua. Ngambing hitamin lu? Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, contohnya? Gue beli barang di teman gua. Gue beli barang di teman gua. Pertama yang dipanggil lu atau dia? Gua. Oh, gimana lu tanya gimana? Kayak untuk orang yang bernama Ferdinand Patria, keluar dulu sebentar. Ya. Kata polisi kayak gitu dong. Ya gue keluar dong. Ya. Gue situ tanyain. Kayak lu mau gue bebasin gak, kata polisinya? Lu mau gue bantu bebas gak? Gue bilang, ya elah kan ditawarin begitu, kucing juga gak bakal nolak ikan asin. Ya kan? Ya gue bilang iya dong. Iya pak, saya pengen dibantu bebas dong. Dia, gampang caranya, lu cuma nyebutin lu dapat barang dari mana, ini siapa, kasih tahu gua, kata polisi kayak gitu. Ya. Dan gue demi apapun gue emang benci banget sama yang namanya cepu. Iya. Ternyata gue sendiri yang jadi cepu gara-gara orang temen gue itu. Ya. Jadi gue ditanyain begitu, gue bilang saya nggak tahu pak. Ini juga saya baru pertama kali transaksi, ya kan? Itu gue transaksinya emang lewat Facebook. Iya. Gue lewat Facebook di HP-nya dia karena HP gue sebelumnya itu gue disita. Sebelum transaksi seperti apa? Gue belum ada chatan. Oh belum, enggak sebelumnya kayak transaksi. Oh ikut teman ya palingnya. Ikut gue kalau begitu tuh gue tiba-tiba ada aja. Udah ada di TKP gitu kayak misalnya, wah ini makin. Oh gitu. Ya. Gue nggak tahu kalau teman-teman gue itu belinya di mana, gue nggak tahu. Jadi ini baru pertama kali. Baru pertama kali gue transaksi. Okay. Ya. Di situ. Temen gue tanyain, ini baru pertama kali transaksi pak. Sebelumnya saya juga nggak pernah. Di sini juga orangnya saya nggak kenal. Gue bilang. Dia siapa nggak tahu. Rumahnya di mana saya juga nggak tahu. Ini gitu. Posisinya saya COD di kelurahan. Lu bilang gitu? Iya. Anjing di kelurahan? Depan kelurahan. Oh gila gue anjing. Ya, terus? Di depan kelurahan. Nah aslinya itu gue COD di depan rumah dia. Gue bilangnya karena gue nggak mau. Jadi ngajak temen gue ke jalan yang di situ lah pokoknya. Jadi lu gak mau jadi cepu? Iya, gak mau jadi cepu lah intinya. Ini kan kesalahan gue gitu. Iya. Temen gue nih si anjing. Anjing. Ya, anjing gitu. Iya udah. Dia dipanggil tuh sama polisi. Karena kalau misalnya gue maksudnya dipanggil langsung berdua, takutnya sama. Terus polisi mikirnya itu gue kompromi. Oke. Itu ya. Jadi dipisah lo? Dipisah. Nah dia dipanggil tuh. Dia ditanyain, lu dapat barang dari mana? Oke. Dia bilang, dia dapat barang dari namanya Ferdinand. Oke. Teman saya yang ketangkep barang saya. Teman saya ini dapat barang dari temennya. Dulu dia teman SMK-nya sekelas. Itu karena lu tadi bilang gak kenal, karena lu gak pengen nyebutin itu? Iya, karena gue gak mau nyebutin. Ternyata teman gue yang nyebutin. Mau gak mau polisinya itu minta tolong ke gue. Iya, gue dipukul gak sih? Gue pas di depan rumah teman gue itu. Dipukul gue. Ya karena lu bohong. Karena enggak kan? Itu kan lu bohong dong. Iya sih. Karena gue juga orangnya ngeyel. Pada saat itu? Iya. Ya masih kecil lah ya. Iya. Umur berapa waktu itu? Gue umur 16. Pada saat itu umur 16. Sekarang udah berapa? Gue umur 18. 17, 18. 2 tahun. Iya. Semoga lu gak kayak yang seperti itu. Amin. Pada zaman-zaman itu. Sekarang berubah ya? Berubah. Bagus. Udah ada rehabilitasi, udah kena denda dan ini dan lain-lainnya ya. Iya. Jadi ini udah kesalahan lu, jangan sampai lu mengulang lagi. Paling mah mentok rokok. Oke. Ngopi. Amer. Udah mentok. Kopi gak doyan ya? Iya enggak. Gue kopi, gue emang enggak. Akhirnya dari situ dari sama temen lu dikasih tahu. Dia ngasih tahu gitu. Ngasih tahu dan gue akhirnya nyobain temen gue.
Oh, akhirnya lu nyepuin temen Nyepuin lu. temen Itu temen gua. lu kenal sama dia. Lu langsung tunjukin tempatnya. Gue langsung nunjukin. Nah di situ gue ditaruh dalam bagasi, Oh. dalam bagasi mobil, diborgol, Ya. ditahan gua. Karena pasti mikirnya itu banyak kali masuk yang 2 kali gitu ya. Iya. Oh. Gue diborgol di belakang, Ya. pegel. Gue Ya, mau senderan yang deket kaca sakit. itu ya? Iya. Yang deket kaca kan? Apaan? Yang deket kaca. Iya. Oh, itu ya. Gue mau senderan sakit. Nah, Mau begini pegel, Oke. ya kan? Ya gue akalin aja jadi. lu jongkok. Gue jongkok, gue begini. Heeh. Borgol jadi di depan. Oh. Polisi nanyain, loh kok borgol kamu di depan? Iya. Kata dia kayak gitu. Habis itu, iya pak, belakang pegel. Gue Oke. sakit. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus polisinya tuh jadi intelnya itu tuh, dia sepik beli rokok di warungnya teman gue. Terus Sepik beli rokok di warungnya teman gue. Ah. Gue diarahin, dia sambil video callan begini. Bu beli rokok bu gini intelnya itu. Terus teman gue ya ngomong kayak, nggak ngomong sih, kayak ngeliatinnya kayak gimana gitu. Terus diarahin tuh ke teman gue begini, orangnya mana dia pakai headset. Gue bilang, oh orangnya pakai baju belang-belang pak. Di situ emang dia lagi nongkrong sama teman-temannya dia lah. Ada 6 orang akhirnya. oh, banyak. Angkut Oh, semua. iya. Angkut semua. Pas dia dibawa ke mobil gua, ke mobil yang gua diangkut itu, gua udah ketahuan, gua udah berasa ketahuan nih. Gua percuma ngumpet-ngumpet. Dia juga bakalan tahu kalau yang nyepuin dia itu siapa. Lu Ya kan? Iya. Oh. Gua begini aja. Terus kata polisinya, lu tiduran. Enggak lah pak, saya udah ketahuan juga sama temen saya. Polisinya ngamuk. Lu mau tiduran gak lu? Goblok. Gitu. Lu kayak goblok. Iya, goblok. Emang lu goblok. Iya. Karena lu kalau lu cerdas lu enggak akan menggunakan hal itu. Iya. Pada saat itu. Lu udah ini kesalahan lu ya. Iya, kesalahan besar banget sih. Jadi lu enggak akan mengulangi lagi karena lu laki-laki. Iya. Habis itu lu tiduran. Gua gak mau, gua dipukul 3 kali. Lok. Sini gua. Sampai bunyi. Gila lu. Polisi yang lu tahu Brock Lesnar kan? Yang di Smackdown tau kan? Iya, Brock Lesnar ya. Yang nonjok segede gitu badannya. Buset, badan gua kayak skeleton. Biar di sini biar lu lemah. Iya. Sini biar lu enggak ngapain. Iya. Gitu gua. Gila. Ya udah gua nurut. Gua langsung ngomong, "Iya, Pak." Iya, Pak. Oke. Gua langsung tiduran lagi gua. Itu ya udah. Gua nyepuin dia. Nyepuin dia juga. Iya. Dan malamnya gua tebus atau dia diambil. Malamnya gua diambil. Jam berapa ya? Jam 2 malam gua diambil. Ya udah, di situ gua ada balik-balik, gua nangis, gua minta maaf sama nyokap gua. Apa aja nggak cukup ya? Iya. Jangan sampai diulang. Pembuktian. Iya. Karena lu laki-laki. Laki-laki. Laki-laki yang dipegang adalah Omongannya. tanggung jawab ya. Omongannya juga. Oke. Iya. Buat teman-teman yang ada di manapun, yang muda, yang tua, siapapun, jauhi narkoba. Iya. Jauhin lah. Seperti janda muda. Enggak gitu. Pokoknya jauhin narkoba karena narkoba akan rusak sistem-sistem saraf kita dan akan menghilangkan apa yang ada dalam hidup kita. Identitas juga rusak. Susah mencari kerjaan dan lain-lainnya. Iya. Jadi sebelum terjadi kepada teman-teman, jauhi narkoba. Ini salah satu contohnya. Dan Ferdinand sudah kapok, tidak akan mengulanginya lagi. Untuk teman-teman Adimas Official, terima kasih banyak untuk kesetiaannya di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share di channel YouTube Adimas Official. Untuk selengkapnya, biar tahu tentang Ferdinand dan saya ada di Instagram tentang kita collab ya, collab kita nyanyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab ya Udi.